Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan Kanaya Guznazira di video e-learning jurnal Public Speaking, dosen mata kuliah Pak Adi Kusuma. Nah, setelah pekan kemarin tidak bikin video e-learning jurnal karena libur, Kanaya bikin lagi nih sekarang. Nah, sekarang Kanaya akan menjelaskan kegiatan Kanaya di mata kuliah public speaking itu, karena akan mengulas lagi tentang apa yang sudah disampaikan oleh teman-teman maupun dari Bapak sendiri. Nah, masuk pukul jam 10. Setelah jam 10 itu seperti biasa, 3 orang mahasiswa disuruh maju ke depan, ditunjuk untuk menampilkan apa yang mau ditampilkan mengenai public speaking. Ada yang storytelling tentang cerita hewan, ada juga yang menjadi YouTuber dan segala macam. Nah, setelah teman-teman menampilkan apa yang ditampilkan, sekarang kita masuk ke presentasi yang pertama atau kelompok pertama, itu tentang mengenal public speaking. Nah, mengenal public speaking, sebelumnya saya akan menjelaskan tentang pengantar public speaking. Berbicara di depan umum sangat penting bagi semua orang. Tentu ini merupakan tantangan dalam kehidupan pribadi, sosial, dan profesional. Sering berbicara di depan umum juga itu digunakan untuk berbicara kepada publik. Jadi di depan umum nih ada para penonton, di depan umum tuh ya harus disajikan gitu apa yang digunakan untuk berbicara di depan publik. Nah, terus ada dasar-dasar public speaking. Dasar-dasar public speaking menurut David Zarevsky dalam Yearly 2024 itu adalah 8. Yang pertama ada analisis audiens. Itu kita kenali dulu audiensnya, apakah itu orang anak muda, apa itu orang tua, atau itu kakek nenek dan segala macam. Atau kelompok masyarakatnya juga harus dilihat. Oh, misal ini di kampung, kita harus sesuai apa yang dibawakan di kampung itu gitu. Terus yang kedua ada struktur presentasi yang efektif. Nah, jadi kita presentasi ini kita harus struktur dulu nih biar presentasinya berjalan dengan lancar. Terus yang ketiga itu ada penggunaan bahasa yang efektif. Bahasa juga kita harus kenali bahasanya. Harus bahasa yang mudah dipahami oleh semua audiens. Terus pengelolaan waktu. Misal kita disuruh presentasi sejam setengah, kita harus bagaimana caranya bisa mengelola waktu dengan baik. Nah, terus ada penggunaan bahasa tubuh. Penggunaan bahasa tubuh juga supaya biar tidak kaku dan bisa mengingat-ingat di otak gitu. Terus ada konsentrasi dalam suara. Nah, konsistensi dalam suara. Jadi suara kita tuh nggak boleh kekecilan, nggak boleh kegedean. Pokoknya harus dipas lah sama presentasi itu gitu. Terus ada pemilihan dan pengaturan visual. Pengaturan visual tuh kayak PPT-nya harus disiapkan. Terus apa aja sih visual apa aja yang harus disiapkan, itu harus disiapkan. Nah, terus ada penggunaan hikmah dan retorika. Nah, penggunaan hikmah dan retorika ini setelah kita presentasi itu apa hikmah yang kita ambil, apa pembelajaran yang bisa kita ambil gitu. Terus lanjut ada manfaat public speaking. Manfaat public speaking itu ada 6. Yang pertama ada meningkatkan kepercayaan diri. Yang kedua ada modal untuk bisnis. Yang ketiga menumbuhkan keterampilan kepemimpinan. Yang keempat ada meningkatkan kemampuan sosial. Yang kelima ada menyampaikan ide dengan lancar. Yang terakhir ada meningkatkan pengetahuan. Nah, mungkin segitu aja yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.